Halo teman-teman semua, selamat datang kembali bersama kami di channel ini. Seperti yang kita ketahui, konflik Palestina dan Israel masih terus berlanjut. Namun kali ini Donald Trump kembali menggemparkan dunia dengan sejumlah rencana kontroversinya. Presiden Amerika Serikat ini berencana mengambil alih jalur Gaza dari warga Palestina, yang tentunya akan semakin memperparah situasi di wilayah tersebut. Selain itu, Donald Trump juga memiliki strategi licik lainnya, yaitu dengan melemahkan pengaruh PBB terhadap Palestina. Semua ini dilakukan untuk mendukung kepentingan Israel dalam memperkuat kekuasaannya di jalur Gaza. Namun, ambisi dua negara ini pun diketahui langsung mendapatkan perlawanan keras dari berbagai bangsa dunia. Bagaimanakah persatuan dunia untuk menghentikan rencana licik Amerika Serikat dan Israel? Donald Trump semakin menggila dukung Israel. Donald Trump semakin terang-terangan mendukung Israel setelah bertemu dengan Perdana Menteri Israel, yaitu Benjamin Netanyahu. Dalam pertemuan tersebut, diduga mereka telah membahas rencana besar terkait Palestina. Benar saja, setelah pertemuan itu Trump pun akhirnya semakin tegas dalam kebijakannya. Salah satu langkah nyata yang diambil adalah mencabut keterlibatan Amerika Serikat dari Dewan HAM PBB. Lebih jauh lagi, Amerika bahkan berencana untuk menghentikan pendanaan untuk UNRW, lembaga PBB yang telah memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina. Padahal diketahui UNRW telah berdiri sejak 8 Desember 1949 dan telah menjadi penyelamat bagi jutaan warga Palestina. Namun walaupun begitu, Perdana Menteri Israel Netanyahu justru menganggap lembaga ini sebagai ancaman. UNRW sepenuhnya disusupi oleh Hamas. Sudah saatnya masyarakat internasional memahami bahwa misi UNRW harus diakhiri, ujar Perdana Menteri Israel. Iran semakin berani meremehkan kekuatan Israel. Semakin mesrahnya hubungan Amerika Serikat dan Israel ternyata tidak membuat Iran gentar. Negara ini bahkan secara terbuka meremehkan kekuatan militer Israel. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araq menyindir bahwa tentara Zionis yang dinilai tidak memiliki kekuatan hebat karena berulang kali dikalahkan oleh rakyat Palestina. Perlawanan adalah sebuah cita-cita yang tidak dapat diberantas melalui pemboman udara atau kekerasan. Senjata utama perlawanan bukanlah senjata militer konvensional, melainkan terletak pada pengorbanan para pejuang, tegas Menteri Luar Negeri Iran. Komentar pedas ini langsung membuat Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, menjadi geram. Sang presiden pun mengecam Iran dan memperingatkan negara tersebut agar tidak mengganggu Israel. Namun di sisi lain, Iran justru menunjukkan kekuatannya dengan memamerkan rudal balistik terbaru yang diketahui memiliki jangkauan hingga 1.700 km. Tentunya hal ini pun telah membuat Israel menjadi panik. Pasalnya jarak negara Israel dengan Iran hanya sekitar 1.600 km. Kemudian gara-gara hal ini, Donald Trump semakin murka dan mengecam akan menjatuhkan sanksi ekonomi berat kepada Iran. Sekali lagi kami akan memberikan sanksi berat dan akan menurunkan ekspor minyak Iran ke angka 0. Selain itu kami juga akan melemahkan kemampuan rezim yang telah membuat teror di kawasan dunia, tegas Donald Trump. Namun di sisi lain, Iran sudah siap dengan berbagai langkah untuk mengatasi ancaman Amerika Serikat. Selain itu, Menteri Perminyakan Iran yaitu Mohsen Paknejad diketahui langsung menjawab pernyataan yang telah dilontarkan pihak Amerika Serikat. Ya, kami telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Saya tidak akan membeberkan detailnya, tetapi rekan-rekan kami di sektor perminyakan telah menyiapkan strategi untuk menghadapi pembatasan yang akan dilakukan mereka, ujar Kementerian Perminyakan Iran. 9 negara bergabung untuk hentikan Israel. Keberpihakan besar Amerika Serikat terhadap Israel semakin membuat negara Zionis tersebut berani menyerang Palestina. Bahkan di tengah gencatan senjata, Israel masih melakukan serangan brutal ke wilayah tepi barat yang mengakibatkan gugurnya 70 warga Palestina. Selain itu, Kementerian Kesehatan Palestina mengungkapkan bahwa sebagian besar korban berasal dari Jenin dan Tubas.
Selain itu, kejahatan Israel yang semakin meningkat akhirnya memicu kemarahan dunia internasional. Alhasil 9 negara membentuk aliansi yang saat ini dikenal dengan sebutan Grup Den Haag. Seperti yang kita ketahui, aliansi tersebut terdiri dari negara Afrika Selatan, Malaysia, Namibia, Kolombia, Chili, Bolivia, Senegal, Honduras, dan Brazil. Selain itu, grup ini juga bertekad untuk melindungi rakyat Palestina dari kejahatan Israel melalui tekanan ekonomi dan hukum. Ya, kami sangat prihatin dengan penderitaan rakyat Palestina akibat serangan Israel. Kami berduka atas hilangnya nyawa, mata pencarian, komunitas, dan warisan budaya akibat tindakan genosida Israel di jalur Gaza, ujar perwakilan grup tersebut. Namun meskipun mendapatkan tekanan dari berbagai negara, Trump tetap bertekad untuk menguasai jalur Gaza. Amerika Serikat akan mengambil alih jalur Gaza. Kami juga akan tetap melakukan pekerjaan di sana. Kami akan memiliki dan bertanggung jawab untuk membongkar semua bom yang belum meledak dan senjata lainnya di lokasi tersebut, ujar Donald Trump. Alhasil pernyataan ini pun akhirnya langsung mendapatkan kecaman keras dari banyak negara termasuk Indonesia. Kami sebagai pemerintah Indonesia dengan tegas menolak segala bentuk relokasi warga Palestina atau segala upaya untuk mengubah komposisi demografis wilayah penduduk Palestina, tulis Kementerian Luar Negeri Indonesia. Arab Saudi dan Suriah tolak perdamaian dengan Israel. Sementara itu, Donald Trump sebenarnya memiliki rencana besar untuk mendamaikan Arab Saudi dan Israel. Hal ini pun dilakukan karena Israel membutuhkan dukungan dari negara minyak tersebut untuk menekan Palestina. Saya pikir Arab Saudi akan segera berakhir dengan Abraham Accord. Normalisasi dengan Israel tidak akan lama lagi, dan mereka tidak akan menuntut pembentukan negara Palestina, ujar Donald Trump. Selain itu, Perdana Menteri Israel yang merasa senada dengan Donald Trump akhirnya memberanikan diri dan mencoba merayu Arab Saudi. Saya pikir perdamaian antara Israel dan Arab Saudi tidak hanya mungkin dilakukan, tetapi akan segera terjadi. Saya berkomitmen untuk mencapainya, ujar Netanyahu. Namun strategi ini langsung ditolak mentah-mentah oleh pemerintahan Arab Saudi. Dan tentunya keputusan Arab Saudi tersebut juga didukung oleh negara Suriah. Pangeran Salman bin Abdul Aziz menegaskan bahwa Arab Saudi akan melanjutkan upaya tanpa kenal lelah untuk mendirikan negara Palestina merdeka dan dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, dan juga tidak akan menjalini hubungan diplomatik dengan Israel tanpa hal tersebut, tulis Kementerian Luar Negeri Arab Saudi. Dengan semakin kuatnya perlawanan dari dunia internasional, akankah rencana Amerika Serikat, Donald Trump, dan Israel benar-benar gagal? Dan apakah ini cukup untuk menghentikan ambisi Donald Trump dan Netanyahu? Ataukah mereka justru akan mencari cara lain untuk melancarkan rencana terbaru mereka? Bagaimanakah menurut kalian? Tuliskan saja pendapat kalian di kolom komentar channel ini.